Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak. Nama Ibu Heni Guspita, Guru Kimia SMA Negeri 11 Pekanbaru. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap larutan. Pokok bahasan ini terdapat di kelas 12 semester ganjil. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian tekanan uap larutan. Yang kedua, memahami terjadinya fenomena penurunan tekanan uap larutan. Yang ketiga, membuktikan dengan perhitungan terjadinya penurunan tekanan uap larutan. Dan yang keempat, menyimpulkan hubungan penurunan tekanan uap larutan dengan sifat koligatif larutan. Sebelum kita membahas mengenai penurunan tekanan uap, kamu harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada banyaknya partikel atau konsentrasi zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis larutan atau identitas partikel zat terlarut. Dengan kata lain, walaupun jenis larutannya berbeda, asalkan jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarutnya sama, maka sifatnya akan sama. Sifat larutan seperti sifat asam dan basa, sifat daya hantar listrik, serta warna larutan merupakan contoh sifat yang bergantung pada jenis larutan atau identitas zat terlarut. Salah satu sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan pokok kita, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah memahami apa yang dimaksud dengan tekanan uap larutan. Untuk memahami terjadinya penurunan tekanan uap larutan, mari kita perhatikan. Untuk memahami terjadinya penurunan tekanan uap, mari kita saksikan slide berikut. Wadah 1 menggambarkan proses penguapan yang terjadi pada air atau pelarut murni. Proses menguap sendiri berarti berpindahnya molekul-molekul zat cair dari permukaan zat cair sehingga berubah wujud dari cair menjadi gas. Air bisa menguap walaupun bukan pada suhu didihnya. Ketika proses penguapan terjadi, gas-gas yang terbentuk di permukaan zat cair menimbulkan tekanan yang disebut tekanan uap zat cair. Jadi, tekanan uap bisa diartikan tekanan yang ditimbulkan adanya gas-gas yang terbentuk selama proses penguapan berlangsung. Makin mudah satu zat cair menguap, maka tekanan uapnya akan semakin besar. Sedangkan wadah 2 menggambarkan proses menguap yang terjadi pada larutan. Jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, maka kemampuan air untuk menguap akan terhalang oleh adanya partikel-partikel zat terlarut yang ada dalam larutan. Sehingga jumlah gas yang dihasilkan akan lebih sedikit. Akibatnya, tekanan uapnya juga semakin kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah bisakah kamu menentukan cairan di wadah manakah yang memiliki tekanan uap lebih besar? Ya,
Karena kemampuan menguap pelarut murni pada wadah satu lebih besar, maka tekanan uap yang dihasilkan pelarut pada wadah satu akan lebih besar dibandingkan tekanan uap pelarut dalam wadah dua. Seorang kimiawan Prancis yang bernama Francis M. Van Roel telah melakukan percobaan mengenai tekanan uap larutan dan menyimpulkan bahwa tekanan uap larutan dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol pelarut tersebut. Secara matematis, hubungan antara tekanan uap larutan dan fraksi mol ini dinyatakan dalam hukum Rolle, yang rumusnya adalah P larutan sama dengan P0 dikali X pelarut, di mana P larutan menunjukkan tekanan uap larutan, P0 merupakan tekanan uap pelarut murni, dan X adalah fraksi mol pelarut. Fraksi mol sendiri merupakan salah satu satuan yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi larutan. Fraksi mol berarti menyatakan banyaknya mol salah satu komponen dalam larutan terhadap mol total seluruh komponen dalam larutan. Misalkan kita mau menentukan fraksi mol pelarut. Artinya kita sedang membandingkan banyaknya mol pelarut terhadap mol total larutan. Atau X pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol perlarut ditambah mol zat terlarut. Baik, kita akan lanjutkan kepada pembuktian. Benarkah penurunan tekanan uap dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut? Mari kita masuk ke dalam contoh soal. 45 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 gram per mol dilarutkan ke dalam 180 gram air dan tekanan uap air pada suhu 27 derajat Celcius sama dengan 60 mm Hg. Hitunglah besarnya tekanan uap larutan. Langkah pertama, kita tuliskan lebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui massa glukosa. Massa glukosa sama dengan 45 gram. Glukosa di dalam soal ini bertindak sebagai zat terlarut. Berikutnya massa air. Massa air sama dengan 180 gram. Air di dalam soal ini bertindak sebagai pelarut. Berikutnya yang diketahui P0 atau tekanan uap pelarut murni sama dengan 60 mm Hg. Yang ditanyakan, berapakah tekanan uap larutan atau P larutan? Langkah berikutnya kita cari jumlah mol zat terlarut atau glukosa. Mol glukosa sama dengan massa glukosa per mR glukosa. Massa glukosa 45 gram, mR-nya 180, maka mol glukosa kita peroleh 0,25 mol. Dengan cara yang sama, kita cari mol air. Mol air sama dengan gram air per mR air. Massa air sama dengan 180, mR-nya 18, maka kita peroleh mol air sama dengan 10 mol. Sehingga X pelarut sama dengan mol pelarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut, kita peroleh X pelarut sama dengan 10 per 0,25 ditambah 10 menghasilkan 0,976. Langkah terakhir, kita substitusikan
komponen yang sudah kita peroleh tadi ke dalam rumus P larutan, di mana P larutan sama dengan P0 dikali X pelarut. P0 sama dengan 60 mm Hg dan X pelarut sama dengan 0,976. Hasil kalinya adalah 58,54 mm Hg. Inilah tekanan uap larutan. Sebelum dilarutkan ke dalam air glukosa sebanyak 45 gram ini, tekanan uap air murni adalah 60 mm Hg. Ternyata setelah dimasukkan ke dalamnya 45 gram glukosa, diperoleh tekanan uap larutannya berubah menjadi 58,54 mm Hg. Artinya, terjadi penurunan tekanan uap sebesar 1,46 mm Hg. Untuk selanjutnya, di bagian terakhir, ayo kita uji pemahaman. Coba kalian berlatih kembali dengan soal yang serupa, tetapi massa glukosa kita ganti menjadi 90 gram. Setelah kamu menemukan jawabannya, apa kesimpulanmu? Benarkah jumlah partikel zat terlarut berpengaruh terhadap penurunan tekanan uap larutan? Baik, di bagian terakhir, setelah mengikuti pembahasan kita pada kesempatan ini, dapat kita tarik 3 buah kesimpulan. Yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis larutan, tetapi hanya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Yang kedua, penurunan tekanan uap terjadi karena terhalangnya proses menguap zat cair di permukaan ke fase gas karena adanya partikel-partikel zat terlarut dalam larutan. Yang ketiga, semakin banyak jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, maka penurunan tekanan uapnya juga akan semakin besar. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.